Ya, akhir-akhir ini nampaknya makin santer terdengar istilah-istilah baru dalam dunia pasar modal Indonesia, mulai dari fenomenamologi yang dikaitkan dengan sejumlah nama influencer hingga fenomena saham nyangkut dari sejumlah investor yang harus merasakan kerugian dari aktivitas jual beli saham di pasar modal Indonesia karena minimnya pengetahuan akan saham yang mereka beli. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita ulas bersama dalam Demam Main Saham di kala pandemi. Nah, di sini mungkin beberapa dari Anda sudah familiar dengan fenomenamologi yang santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Tentunya fenomena ini ada karena cuitan ataupun postingan sejumlah influencer yang memberi trigger pada pengikutnya atau followersnya di media sosial untuk melirik aktivitas jual belinya di pasar saham sekaligus memperlihatkan keuntungan yang mereka dapat dari saham yang mereka pilih. Atas hal tersebut tentunya berpengaruh pada pengikut ataupun followers mereka di media sosial dan membuat saham-saham yang biasanya sang influencer publikasikan mampu melejit karena ikut dibeli oleh para pengikut mereka. Fenomena tersebut juga terjadi pada salah satu tokoh pendakwah dan pengusaha tanah air dengan followers Instagram mencapai 2,8 juta begitu ya, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di sini bukan hanya berdakwah, bahkan karena keaktifannya memposting aktivitas jual beli saham beserta keuntungan yang didapat, timbullah istilah mansurmologi begitu ya yang disematkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, dan salah satu emiten rekomendasinya adalah salah satu perusahaan plat merah transportasi yakni Garuda Indonesia dengan kode emiten GIAA. Nah, di sini memang pada perdagangan 12 November 2020 lalu, GIAA berhasil ditutup menguat hingga 10,42% ke level Rp318 per unit saham, di mana diketahui kenaikan salah satu emiten plat merah ini juga banyak disebabkan oleh ajakan Ustadz Yusuf Mansur pada pengikutnya untuk membeli saham GIAA. Dan apabila kita melihat di chart yang disediakan oleh RTI ini memang terjadi penguatan yang cukup tajam begitu ya di bulan November. Ini memang terjadi penguatannya hingga 10% lebih. Dan memang kalau kita lihat pada perdagangan IHSG di hari kemarin, GIAA sendiri melemah 3,48% dan ini memang menjadi level Rp388 per unit saham. Dan kalau misalnya kita mengkonfirmasi atas fenomena lonjakan angka ini, kenaikan GIAA ini Ustadz Yusuf Mansur juga menyebut masyarakat tak perlu ambil pusing begitu dengan kinerja emiten penerbangan plat merah ini karena memang yang juga terdampak begitu ya oleh pandemi COVID-19. Dan lebih lanjut, Ustadz Yusuf Mansur ini juga mengajak masyarakat terkhusus pengikutnya untuk dapat berpartisipasi dalam memperbaiki kinerja perseroan dengan cara menjadi pemegang saham ataupun investor baru Garuda Indonesia ataupun GIAA. Nah, di sini masih ada lagi influencer yang juga berhasil mengajak followersnya untuk berinvestasi di dunia saham atau emiten pilihannya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini siapa yang tak kenal artis Raffi Ahmad? Nah, di sini memang artis sekaligus presenter serta memiliki pengikut 49,5 juta di Instagram. Ini memang beberapa waktu lalu juga sempat memposting aktivitas dirinya di dunia pasar saham Indonesia, di mana Raffi memperlihatkan keuntungan yang ia dapatkan dari membeli saham dengan kode emiten MCAS. Nah, di sini diketahui MCAS ini adalah perusahaan yang memang bergerak dalam bidang penyedia self-kios digital sekaligus layanan solusi IT dan menawarkan beragam produk digital. Karena postingan Raffi Ahmad ini, saham MCAS ini dan juga memang bisa kita lihat dalam chart sesuai dipromosikan dalam postingan Raffi, maka memang bahkan penguatannya begitu setelah dipublikasikan oleh Raffi, penguatannya hingga 8,33% banyaknya. Nah, di sini pada perdagangan di bulan Januari tanggal 5. Nah, di sini juga kita lihat fenomena yang terjadi ternyata investor kawakan Indonesia, Lo Keng Hong, juga merasa terusik begitu dengan kejadian ini dan juga serta menunjukkan rasa khawatirnya bahwa cara-cara seperti itu tidak akan mendidik para investor pemula yang memang baru belajar investasi saham. Dirinya juga menghimbau bagi investor pemula untuk dapat mempelajari laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu begitu dan memang sebelum menginvestasikan dananya pada emiten tersebut. Nah, masih ada lagi influencer yang juga berhasil membawa pengikutnya untuk dapat membeli saham pilihan mereka, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, siapa juga yang tak kenal dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep. Di sini memang Kaisang juga diketahui memang kerap begitu ya untuk memposting saham-saham pilihannya untuk dapat menjadi insight bagi para pengikutnya di media sosial. Dengan memiliki followers sebanyak 2,1 juta di Twitter. Nah, ini Kaisang tentu dapat dipastikan setiap kali Kaisang memposting sesuatu dapat memberikan impact yang luas bagi para pengikutnya. Salah satu emiten yang juga terkena dampak positif dari postingan Kaisang adalah saham dengan kode emiten BJTM.
atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nah, bisa kita lihat juga dalam chart BJTM juga mengalami penguatan lebih dari 10% begitu di bulan Januari. Di sini memang diketahui penguatannya juga setelah si Kaesang ini begitu untuk mempublikasikan Bank BJTM juga langsung menguat pada Januari. Di bulan Januari penguatannya juga cukup tinggi begitu ataupun cukup signifikan. Dan Kaesang juga mencoba membedah fundamental emiten dari mulai valuasi saham, lalu juga PBV dan juga dari BJTM ini, dan memang kalau kita lihat bagaimanakah dampak yang ditimbulkan sebenarnya dari fenomena yang terjadi dari para influencer ini. Nah, apabila kita lihat dampak-dampaknya memang cukup banyak begitu ya. Tentu sah-sah saja apabila para investor sekaligus pengikut dari influencer ini memang memilih ataupun untuk ikut dalam menanamkan investasinya sama dengan pilihan sang idola. Tapi tentunya berinvestasi di dunia saham adalah investasi dengan memiliki resiko yang tinggi atau high risk and high return. Maka dari itu jangan sekali-kali menggunakan uang panas saat berinvestasi di pasar modal. Memang dapat dikatakan uang panas ini sebagai uang pinjaman atau uang hutang begitu ya. Bahkan Bursa Efek Indonesia juga menghimbau agar tidak menggunakan dana yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari untuk diinvestasikan di pasar saham Indonesia. Dan memang hal ini juga mengingat karena tingginya resiko, terlebih apabila investor tidak memiliki skill ataupun kemampuan dalam berinvestasi di dunia pasar saham. Bahkan akhir-akhir ini fenomena saham nyangkut juga terjadi di mana saham para investor yang tadinya masuk untuk beli begitu terkhusus untuk beli di harga yang tinggi dan berharap dapat keuntungan yang lebih besar lagi, namun ternyata saham yang mereka pilih harus tergelincir dan juga anjlok, yang mana tentu membuat investor retail merugi karena kinerja saham yang mereka pilih buruk begitu. Dan juga memang hal seperti inilah yang perlu diwaspadai dalam berinvestasi di pasar saham, dan jangan membeli saham hanya karena terbuai investasi dari postingan di media sosial saja. Dan Anda sudah merugi, tentunya banyak juga cara-cara tak wajar begitu yang dilakukan oleh para investor pemula ini. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini baru-baru ini imbas dari saham nyangkut, para investor pemula ini juga muncul begitu ya, fenomena baru yang mana terdapat investor melakukan aksi jual sahamnya melalui e-commerce, yakni OLX begitu ya. Terpantau akun OLX bernama Ringga Undil. Di sini asal Yogyakarta menawarkan 3 emiten saham yang sempat melesat beberapa waktu lalu, yakni KF, Inaf, dan juga IRA. Nah, ini memang saham-saham ini memang terjun bebas. Dalam postingannya juga OLX akun Ringga Undil ini juga menjual saham begitu lebih murah dibandingkan harga resmi yang terpampang di IDX ataupun di indeks harga saham Indonesia, dan belum diketahui apa motif dari postingan ini. Akan tetapi besar kemungkinan hal ini terjadi karena dampak kerugian yang dialami oleh investor dari anjloknya harga saham yang mereka pilih di pasar IHSG. Dan atas hal ini pula OLX dan juga Bursa Efek Indonesia juga langsung merespon kejadian ini dengan menonaktifkan akun OLX milik Ringga Undil ini, dan juga memang Bursa Efek Indonesia juga menghimbau bahwa investor baru juga mesti berhati-hati dalam berinvestasi saham. Nah, ini juga diperlukan kemampuan dalam berinvestasi saham agar aktivitas jual beli saham ini memang mempunyai ataupun tidak berdasarkan pengaruh dari orang lain saja. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menjelaskan selama pandemi ini ataupun pada COVID-19 justru terjadi peningkatan investor, salah satunya adalah investor retail, bahkan untuk transaksi perharinya sudah tembus sebanyak 90.000 investor per hari. Tingginya jumlah investor aktif ini juga turut meningkatkan frekuensi perdagangan saham menjadi 619.000 transaksi per hari. Dengan angka ini pula sekaligus membuat Bursa Efek Indonesia atau BI menjadi bursa saham dengan frekuensi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jadi sekarang saatnya Anda menentukan ingin menjadi investor saham dengan memiliki kemampuan ataupun sekedar hanya ikut-ikutan.